Ahmad? Halo, siap Bu. Alhamdulillah, senang bisa silaturahmi ke Bapak. Terima kasih Pak, saya diberi uang untuk hadir ke sini di awal ajaran baru 2025. Begini Pak, ini kan sesi kita coaching ya Pak ya. Kita akan membuat coaching perencanaan. Jadi ini kan momen yang sangat tepat untuk membuat perencanaan untuk 1 tahun ke depan. Nah, tentunya Bapak punya mimpi terkait dengan apa yang akan Bapak capai untuk di sekolah ini. Nah di sini untuk 3 bulan ke depan nih Pak, kira-kira goal apa nih yang akan Bapak ingin capai nih Pak untuk 3 bulan ke depan? Mungkin untuk 3 bulan pertama ini saya itu akan memaksimalkan guru yang sudah punya basic gerak dulu. Mereka kan sekarang dapat bergerak semua, tapi kan mereka belum mengaplikasikan ilmunya ke sekolah. Itu kita ini dengan hati belum tapi kan harusnya dalam hati di hati kita itu membuat perangkat dulu, perangkat semua belajar untuk kawan-kawan kan itu dengan ya itu bikin intek lah gitu. Jadi 4 hari itu harus jadi produknya itu. Itu pertama. Yang kedua sekarang memberdayakan kawan-kawan yang gerak ini, yang namakan mereka kan kebanyakan pembelajar diferensiasi kan mereka belum paham semua tuh. Diferensiasi di mana dari awal gitu kan. Mereka belum paham bagaimana memetakan posisi begitu. Apa saya dalam 3 bulan itu semua guru udah bisa melakukan pembelajaran diferensiasi. Dan pas awal tahun ini kan saya jadi satu lah bagaimana memasukkan pembelajaran diferensiasi ke dalam modul. Nah, jadi kan mereka tahu mana mau letak di mana kan. Selama ini kan mereka tahunya diferensiasi itu secara global kan. Global. Kemungkinan juga setiga 3 bulan mungkin 3 kita akan mengelompokkan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar dia. Ada genetik ya, ada video, ada kita siswa kelompok berdasarkan gaya belajar dia gitu kan. Saya dalam 3 bulan ini ketiga itu bisa kita capai ya. Atau tidak sendiri ada bekal untuk guru mempersiapkan nomor ke depan gitu ya. Kalau mereka sudah siap bagaimana pengorganisasi ya, kemudian siswa ada kelompok sesuai dengan dia belajarnya, itu artinya ya semakin baik pembelajaran di sini. Mungkin saya tekankan itu pembelajaran dulu. Mudah-mudahan dengan kolaborasi kawan-kawan ini kan bisa melaksanakan 3 hal tersebut. Jadi yang Bapak harapkan untuk 3 bulan ini peningkatan kualitas pembelajaran terkait dengan bagaimana memberdayakan guru penggerak ya, mengoptimalkan guru penggerak, kemudian diberdayakan, kemudian berbagi praktik baik tadi ya, kepada semua guru sehingga pembelajaran yang berpihak kepada mereka bisa tersampaikan kepada semua guru dan bisa terlaksana gitu Pak ya. Nah baik, bicara tentang peningkatan kualitas pembelajaran yang Bapak harapkan di 3 bulan ke depan tadi, tentunya Bapak punya harapan besar nih Pak. Apa yang menjadi bukan sebelum harapan, tantangan Pak, tantangan yang Bapak rasakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang ada pada guru? Mungkin tantangan yang nyata sekarang itu tadi itu tantangan yang nyata bahwa guru itu belum kondisi kakak mungkin belum memproses melakukan pelatihan yang itu kan. Jadi harus saya mereka yang sudah mendapat ilmu diterapkan itu, diaplikasikan ke siswa lain. Jadi mereka itu sudah dapat ilmu tapi tidak menerapkan ilmu yang ada itu. Tantangan seperti itu. Berarti Bapak menganggap bahwa ilmu yang sudah didapat dari guru penggerak itu belum dioptimalkan, di implementasinya Pak ya, itu yang Bapak lihat ya Pak. Jadi itu tantangannya. Kemudian apa harapan Bapak ini? Harapan saya itu semua siswa itu terlayani dengan
sesuai dengan minat dia lah, Bu. Iya. Sesuai dengan kayak sesuai dengan apa sih ya? Oh saya mau belajar kayak gini. Iya. Selama ini kan saya klasikal gitu kan. Iya. Dulu belajar kayak dulu udah belajar nih masuk kelas belajar seperti biasa. Kan siswa tuh apa ya, dia punya gaya masing-masing kan. Iya. Kalau dia gaya gini kan berarti dia suka yang video saya nak nyanyi kan gitu. Iya. Nah maksudnya itu semua siswa terlayani dengan baik dalam pembelajaran itu. Karena kita punya potensi untuk ke arah itu kan. Maka saya bilang nanti harapan kita siswa nanti kelompokkan sesuai dengan belajar dia. Nah, pasti kan udah gitu kan berarti siswa terlayani kan sesuai dengan apa dia baca sesuai dengan kemauan dia gitu. Iya. Nah, gitu. Itu apa saya depan dulu mudah-mudahan 3 bulan ini bisa tercapai gitu kan. Mungkin karena tercapai enggak kan tergantung dari kemauan gurunya ya. Kita sudah memfasilitasi guru bagi yang mau enggak itu. Iya. Balik ke guru ya Pak. Nah sekarang kalau bicara tentang harapan dari Pak yang seperti Bapak sampaikan itu kita anggap ranknya itu 10 gitu kan. Nah kondisi implementasi ilmu guru penggerak yang sudah dilaksanakannya sesuai dengan harapan itu masuk skala berapa nih Pak kalau kita buat rank 1 sampai 10 sekarang? Mungkin sekarang 6 ya. Baru 6 ya Pak. Kenapa Pak baru 6? Mungkin masih seperti kan mereka masih apa ya, tidak ada yang gerakan gitu, tidak ada yang gerakan. Mungkin mereka masih lihat kawannya pun seperti itu gitu kan, kawan-kawan yang lain masih seperti itu. Sehingga mereka tuh mau berbuat tuh apa ya, tidak ada karena sebenarnya tidak gerak gitu kan. Dia mau geraknya lihat kawannya gitu. Gitu kan. Iya. Jadi belum belum berani untuk memulai Pak ya karena lingkungan di sini belum menerapkan itu sepenuhnya Pak ya. Separuh sudah kan. Ada guru yang udah jalankan, dulu kan masih belum gitu kan. Masih separuh yang mau jalankan. Maka nanti itu perlu yang menggerakkan dulu semua kan. Ayo kita gerak, gitu. Ayo kita itu. Maka saya mungkin hidupnya saya akan saya dan guru yang bisa gerakkan kawan-kawannya kita ubah, ayo kita seperti ini. Ketika kalau saya nggak ada yang guru yang seperti itu mungkin nggak bisa. Kayak usah ada guru yang gerakkan dulu. Iya. Berarti harus ada yang menggerakkan. Harapan Bapak yang menggerakkan ini adalah grup penggerak ya Pak ya? Iya. Grup penggerak. Nah di sini grup penggeraknya ada berapa Pak? Grup penggerak ada berapa? Yang 3, 5 tambah dari 6. Yang sudah selesai, yang sedang berjalani ada 39. Iya. Hah? Yang sudah berjalan 9. Ya, yang sudah jadi 6 atau 7 ya? 7 ya, yang sudah jadi GP 7 orang, yang sedang proses 3. Jadi harapan Bapak yang 7 orang inilah yang menggerakkan itu ya Pak ya? Yang menggerakkan supaya semua guru bisa mengimplementasikan. Nah, baik, Bapak tadi mengatakan bahwa 6 ya, posisi implementasi 6 ini untuk guru penggeraknya atau untuk guru semua Pak yang baru kategori 6 ini? Guru penggerak semua. Guru penggerak, itu 6 itu guru penggerak, sisanya itu yang guru penggerak yang harus digerakkan gitu ya? Oke, berarti guru penggeraknya sudah bergerak ya Pak ya? Nah, baik Pak, terkait dengan menggerakkan ini ya, menggerakkan guru-guru dengan memberdayakan guru penggerak supaya mereka bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan anak. Nah, terkait dengan menggerakkan ini kira-kira apa nih yang bisa Bapak lakukan gitu ya sehingga guru-guru penggerak ini bisa sesuai dengan harapan Bapak untuk bisa menggerakkan teman-teman ini Pak, berkolaborasi gitu. Mungkin yang pertama itu penguatan lah ya. Penguatan itu guru yang menggerakkan itu sehingga mereka mau bergerak. Yang kedua itu mungkin
motivasi lah untuk belajar kan. Maksudnya itu yang menggerakkan itu tiga penghargaan. Mungkin penghargaan saya itu gini, kemarin ada sekarang minta lagi itu ya ikut atau kemarin ikut sebenarnya. Jadi saya bilang itu bagus kan, so aja apa lagi. Jadi penguatan itu masuk motivasi dan itu. Jadi dia kan WA saya Pak, saya mungkin ngejak jadi ini bagus tuh kan, suatu penguatan untuk dia, suatu motivasi untuk dia, itu yang bisa sebutkan. Kemudian apa ya, dikasihkan waktu gitu kan, waktu jadi ngasih apa ya, fleksibel gitu, fleksibel untuk kita dia gitu, silakan untuk kegiatan tapi juga tidak meninggal tugasnya gitu kan. Jadi kita kasih dia waktunya untuk fleksibel, silakan ikut gitu. Kalau kita halang-halangi kan juga hambat dia kan. Bisa lupa minta akomodasi ini buku. Berarti yang saya tangkap ya Pak ya, Bapak akan memberikan penguasaan kepada guru penggerak ini, kemudian memberikan motivasi dan penghargaan supaya mereka tergerak hatinya dan terkoordinir ya Pak ya, terkoordinir supaya mereka bisa menggerakkan. Nah selanjutnya Pak, untuk kategori mereka yang berhasil menggerakkan ekosistem belajar di sini Pak, guru-guru ini ada indikatornya nggak Pak? Indikatornya mungkin lebih gitu Bu, ke apa ya, nanti observer yang tahu tuh. Kita ada tim kan, jadi dalam sedikit bulan ini kita ada tim kelas. Mungkin yang kita dapat dari tim apakah dia sudah melaksanakan yang sudah mau kita atau enggak. Jadi yang tahu ada satu tim 3 tim orang ya, ada tim observer. Nanti itu yang mantau apakah gerakannya sudah bergerak atau enggak. Lihat dari hasil pembelajaran di kelas tuh kan. Berarti ada lagi Pak selain tim observer ini pengamatan di kelas selama 3 bulan berarti Pak ya? 3 bulan lah. Berarti kan di observer kan ada nampak dari formnya, latihan kasih MBD kan, formnya diisi. Ada tidak perubahan di selama 3 bulan ini? Sekian tuh timnya ada cukup lah, karena tim kan dibekali oleh banyak form. Banyak form. Kemudian waktu yang mungkin yang lebih waktu observasi itu waktu tim ini turun mengobservasi berarti apa ya, fleksibel atau memang terencana? Jadi kita atur kan dalam koordinasi tim itu satu dan observer, ini observer. Jadi penentu waktu tanya dulu ibu kapan siapnya gitu kan, siapnya untuk bisa observer. Jadi kita ada apa ya, fleksibel lah itu untuk waktunya gitu. Berarti terjadwal sesuai dengan waktu yang dulu ya. Iya. Apakah menurut Bapak itu sudah apa ya? Kan target Bapak tadi kan adalah semua guru itu bisa mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi banyak diferensiasi. Nah, ketika misalnya dilakukan observasi tadi yang sudah terjadwal, apakah itu sudah menjadi alat ukur dari guru bahwa menyatakan guru itu sudah ini melaksanakan itu Pak? Mungkin itu hanya sekedar itu hasil dari pembelajaran lah. Hasil pembelajaran. Iya, apakah nanti hasilnya itu bagus. Kalau misalnya siswa senang dengan pembelajaran itu kan sesuai dengan kemauan dia, kan pasti kan hasil belajarannya ngikut kan. Pasti berbanding lurus gitu. Kalau misalkan aku senang bacaan ini, pasti dia belajar pasti perubahan kan, pasti nilainya akan tinggi. Jadi kita ada hasil belajar untuk menghasil belajarnya gitu kan. Berarti Bapak akan melihat hasil pembelajaran dalam 3 bulan ya Pak, apakah ada perubahan atau tidak gitu ya. Ada lagi Pak ukur Bapak untuk melihat ketercapaian ini? Kayak belum itu sampai jadi hasil belajar. Nah hasil belajar ini kan banyak nih Pak ya, ada kompetitif, ada keterampilan. Ini Bapak pada sisi mana yang akan Bapak lihat gitu Pak? Mungkin ketiga-tiganya yang motorik kan, ketiga-tiganya. Karena kalau
kalau kita hanya melihat psikolog itu tidak mematikan afektif kan juga tidak bisa ya. Terus gimana sih efektifnya? Biasanya kalau siswa yang udah mau dengan suka dengan gurunya, maka tinggal aku itu mengikuti gitu kan. Nggak mungkin dia, oh aku senang pelajaran, nggak mungkin dia guru itu akan bertingkah macam kan. Pasti dia akan senang dengan itu, aku diikutinya, maka efektif akan mengikuti ya. Untuk 3 bulan ini kan ketika Bapak ngelihat hasil ini kan belum kebagian rapot ya Pak ya? Belum ya kan? Jadi gimana nih, gimana nih Bapak bisa melihat hasil ini Pak? Dia kan nanti PCP kan ada di kan tidak harus tentu sampai 6 bulan kan. Kan ya setelah ada satu itu tinggal evaluasi kemana hasilnya kan. Berarti ada guru yang istilahnya ada form hasil belajar anak yang Bapak minta seperti itu ya Pak ya. Tagihan itu kan gimana sih hasil belajar dia setelah ke waktu dulu dia cek gitu ya kan. Kemudian Bapak lakukan apa lagi setelah melihat hasil itu? Koreksi. Jadi kita setiap kita katakan itu koreksi lah, apa sih setelah kita melakukan itu kan tanda apa kekurangannya gitu kan, apa yang hasil tidak nyampe, apa sih tidak nyampe, harus aku perlu koreksi. Hasil tes itulah kita nanti sama-sama kita ubah gimana sih apa yang sebabnya sampai tidak mencapai yang bisa kelupaan kan. Aku di badan lupa ya kan ini, itu refleksi kan. Nanti kita harus itu kan, gitu kan, harus diulang atau diingatkan lagi. Oh ini belum nyampai gitu. Harus ada refleksi. Ya. Nah, tadi Bapak sampaikan akan melihat hasil itu kemudian Bapak evaluasi tadi ya, benar ya Pak ya. Nah, bagaimana metode yang Bapak bisa lakukan untuk itu per orang gitu Pak ya, Bapak melakukan evaluasi gitu kan. Nah, metode seperti apa yang Bapak lakukan gitu? Kalau kita orang itu tidak mungkin kita pakai tim ya kan. Dari tim masyarakat sudah kan satu orang ada 10 guru kan. Dia masuk itu. Nanti kita kumpul kan sih ada 3 orang misalnya. Guru ini kan dia membimbingnya. Gurunya misalnya begini Pak, kita bicarakan dengan gurunya. Nah, nanti secara soal harus disebut, maka harus ada tim lah. Ada tim gitu lah masyarakat kan. Itu yang nanti kita bisa sama bicarakan masalahnya. Jadi Bapak akan mengoptimalkan guru penggerak sebagai tadi dan dari grup observer inilah yang akan Bapak lakukan monitor gitu hasil capaian penilaian begitu ya Pak ya. Ini dilakukan di akhir 3 bulan gitu. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan harus dibuat 3 bulan. Dan selesai itu kan masih ada yang kekurangan kan. Kekurangan guru itu ada di mana-mana. Nanti kita tim lah yang berdiskusi. Apa kita akan dulu nih, mau kita perbaiki di mana gitu. Ya. Nah kira-kira metode yang dilakukan Bapak dan guru penggerak tadi itu kira-kira metodenya seperti apa tadi Pak setelah sudah diskusi tadi itu? Diskusi ya. Metode apa yang Bapak gunakan untuk menindaklanjuti dari kekurang tercapaian tadi itu? Itu dia belum terpikir betul ya, karena mungkin dari hasil diskusi kan nampak tuh. Aku ya apa sih kekurangan guru ini gitu kan. Kita bisa panggil gurunya kan, gurunya mungkin panggilan guru sih bukan harusnya lah saya kan. Itu ibu kurang ini Bu, nanti bisa diperbaiki gitu lah. Berarti Bapak panggil guru tertentu ya Pak ya, yang kira-kira yang masih belum itulah, dia bisa belum maksimal kan. Dia kan tidak bisa maksimal sendiri kan. Yang maksimalkan dia kan harus kita dengan tim kan. Jadi saya coba menyimpulkan ya Pak ya. Jadi bagaimana Bapak mencoba untuk mengimplementasikan kepada edukasi kepada guru semua gitu ya, dengan memanfaatkan guru penggerak sebagai observer. Kemudian Bapak bersama tim akan berkolaborasi tadi ya untuk membahas apa ketercapaian dari hasil penilaian, observasi dan hasil capaian hasil belajar tadi ya Pak ya. Dan siswa yang guru yang Bapak anggap masih perlu penguatan Bapak panggil gitu tadi ya Pak ya, untuk berikan apa yang Bapak kekurangan lakukan. dia ya. Bapak lakukan metode apa tuh Bapak panggil itu Pak? Belum paham sih. Oh ya, artinya ada percakapan lah ya Pak ya. Percakapan. Percakapan
pertemuan, dialog kan ya Pak ya? Diskusi lah, diskusi supaya dia tahu kelemahan dia apa, gimana kelemahan dia gitu kan. Diskusi lah dengan dia kan, kelemahan dia siapa sih, kelemahan dia kan. Dari kita diskusi dengan tim kan kita tahu kan, oh ini kekurangannya ini, kelemahannya ini kan. Jadi kita tahu, kasih masukan, selain masukan kasih alternatif penyelesaian masalah gitu kan. Seperti itu. Baik Pak ya, jadi tadi Bapak sudah sampaikan bahwa untuk meningkatkan implementasi pembelajaran diferensiasi kepada semua guru terkait dengan memanfaatkan guru penggerak tadi, Bapak akan mengoptimalkan guru penggerak tadi. Nah, untuk yang terdekat ini Pak, apa yang Bapak lakukan untuk bisa mengimplementasikan semua itu? Melaksanakan IHT itu. IHT seperti apa itu Pak? IHT mungkin sesuai dengan tadi kita yang ngomong ya, mau melaksanakan pembelajaran diferensiasi kan. Maka kita cari narasumber yang ahli dalam itu, adakan IHT, ya, kasih materi. Jadi penguatan untuk semua guru ya Pak ya. Penguatan semua guru itu yang pertama. Kemudian apa yang lagi yang mungkin guru supaya belajar mandiri kan udah dikasih penguatan kan. Mungkin itu kan nggak cukup ya, mungkin waktu singkat kan. So mereka belajar mandiri lagi. Tadi mau DPM mungkin atau gimana kan, gimana mengembangkan diri sendiri. Kemudian terkait dengan tim Osaka, apa yang dilakukan tadi? Tim Osaka mungkin kita hanya diskusi, kasih dia tugas di sebagai observer, kasih analisis. Mungkin membagi guru yang jadikan tugas dia. Berarti ada 3 yang rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Pertama tadi akan melakukan IHT supaya guru-guru itu paham apa itu diferensiasi, kemudian meminta guru itu bisa belajar mandiri, kemudian untuk guru penggerak yang harusnya Bapak akan berikan penguatan dan membagi tugas gitu Pak ya, terkait apa yang mereka lakukan. Benar begitu Pak? Untuk bisa merasakan ini kapan nih Pak mulai dilaksanakan? Mungkin kita bulan Juli lah mulai. Juli udah mulai Pak ya? Mulai. Kayaknya Juli Agustus September sudah ada hasil ya. Kemudian siapa nih yang perlu Bapak butuhkan? Dukungan siapa nih Pak untuk yang bisa terlaksana semua rencana Bapak ini? Pertama itu pengawas lah ya. Pengawas selaku tempat kita itu ya, edukasi lah ya. Kemudian kedua guru senior ya, dari guru itu lah, guru penggerak kan ya, itu. Kemudian ya stakeholder lainnya komite itu ya, minta bikin 3 hal. Kalau untuk pengawas sekolah seperti apa dokumen Bapak? Mungkin kalau itu untuk pengawas sekolah dia perlu dukungan, mungkin masalah sumber, banyak dia walaupun tidak bisa cari sumber yang bisa ngasihkan materi itu lah itu kan. Fondasi sumber satu itu. Yang kedua mungkin mau lebih ke diskusi tentang waktu itu. Senang waktu gini tuh, waktunya boleh nggak kita kalau IHT itu diliburkan sesuai kalau diskusi seperti itu. Kalau terkait dengan guru seperti apa dukungannya Bapak? Guru berarti rupanya ya ikut mensusikan itu ya, ikut hadir dalam maka ikut dalam IHT itu. Kalau komite Pak? Komite lebih ke motivasi lah. Nah, itu dukungannya. Insya Allah saya sebagai pengawas sekolah akan mencoba untuk memfasilitasi Bapak ya. Terkait kebutuhan-kebutuhan yang Bapak nanti kita bicarakan di sesi berikutnya Pak ya. Kemudian untuk guru nanti bisa Bapak sampaikan lagi. Nah sekarang gimana nih? Apa yang sudah Bapak dapatkan dari hasil coaching hari ini? Pengorganisasian apa ya, perencanaan lah gitu. Tadi kan saya belum ke arah ini gitu kan. Biasanya masih yang menangan kan. Ini udah
udah mulai diorganisasikan apa ya 3 bulan yang mau silakan. Ya, jadi Bapak sudah tahu langkah-langkah Ah, yang real gitu ya, ya, Pak real. ya, yang akan dilakukan untuk 3 bulan yang awalnya cuma angan-angan gitu Pak ya, baru terpikir ya Pak ya. Udah pikiran. Angan-angan yang apa ya? Itu udah terpikirkan lah Iya. masih angan-angan, tapi kalau dingin udah langsung ke kesananya ya. Iya. Nah, senang sekali nih Pak bisa ngobrol banyak sama Bapak hari ini nih. Jadi saya nih nggak sabar nih Pak untuk dengar cerita Bapak nih gimana proses apa ya implementasi pembelajaran edukasi di sekolah ini selama 3 bulan. Nanti 3 bulan ke depan nanti akan ada coaching berikutnya apa namanya coaching kalibrasi ya. Melihat ketercapaian yang Bapak laksanakan 3 bulan ke depan. Dan nanti kita kontak-kontak ya Pak ya. Makasih banyak Pak atas waktunya, saya pamit.